Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yashrah fadna hadatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Ketua DKM kita Bapak Gema Ardiadi, Ketua RT kita Bapak Didik Sukardi, sesepuh kita Bapak Haji Nalih, sesepuh kita Bapak Jastu, kemudian ibu-ibu sekalian yang hadir di sini, ada Ibu Nova, Ibu Fakhrunisa dan lain-lain, dan para jamaah sekalian yang dapat menjangkau dan mendengar serta menyimak suara kami melalui dakwah pagi ini. Setiap Sabtu pagi kita alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala selalu menyempatkan diri untuk menambah ilmu kita. Ilmu ini sangat penting artinya bagi kita karena terkait dengan akidah keimanan kita yang kita akan bawa dalam kehidupan di dunia ini dan kita akan bawa pula dalam kehidupan di akhirat nanti. Jadi kendaraan terbaik kita menuju Allah adalah ilmu akidah. Ini kendaraan terbaik kita, alat kita untuk cepat ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah sebenar-benarnya. Tuhan kita adalah ilmu al-aqidah. Ya. Jadi sebelum ada ilmu-ilmu yang lain, pertama yang ditanamkan oleh para nabi dan para ulama kita adalah ilmu akidah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan inilah kita akan dapat mengetahui dan memahami siapa Tuhan kita. Dan alangkah indah dan bahagianya kita bila kita mengenal Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk dapat bermakrifat, betul-betul kita rasakan manisnya kita mengenal Allah, meyakini adanya Allah, maka perlu ada bimbingan dari ulama-ulama kita, dari imam-imam kita. Perlu ada ilmu baik yang terkait dengan sifat wajib bagi Allah yang 20 atau yang terkait dengan al-asmaul husna. Maka beruntunglah setiap pagi Sabtu di tempat ini kita dibimbing akidah kita. Ini untuk memantapkan, memperkuat dan memperkokoh akidah ini. Jangan sampai goyah, jangan sampai goncang oleh berbagai macam terpaan kehidupan yang datang silih berganti, segala macam tantangan, ujian, godaan dan lain-lain. Kalau kita tidak memiliki ilmu akidah yang mapan, maka kita akan terombang-ambing, terbawa kepada arus-arus yang menyesatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Sedikit ada koreksi. Ya, inilah manfaatnya kita rekam ini, divideokan, bahkan dimasukkan ke YouTube. Barangkali ada ayat-ayat atau hadis yang keliru, ini perlu kita koreksi kepada para jamaah dan para pemirsa yang mungkin menonton untuk pembahasan minggu lalu mengenai sifat Allah yang ke-71, yaitu al-muqaddim, ya. Di sana disebutkan yang pertama yang dikoreksi adalah mengenai surat Qaf. Surat Qaf itu adalah surat yang ke-50. Jumlah ayatnya seharusnya 45. Nah, saya menyampaikan 50. Itu kesalahan ingat, ya.
Yang benar adalah jumlah ayatnya adalah 45. Yang kedua, ayat surat An-Nur surat ke-24 ayat 2. Saya mengatakan di sana di video itu, az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidah mi'atal jaldah. Seharusnya az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Jadi kurang lengkap ayatnya. Jadi mohon maaf dan dapat dimaklumi. Mudah-mudahan para jamaah dan para pemirsa dapat memaafkan kesalahan ini. Baik para jamaah, kita lanjutkan. Sekarang adalah Asmaul Husna yang ke-72, yaitu Al-Muakhir. Apa para jamaah? Al-Muakhir. Lawanan dari minggu kemarin. Al-Muqaddim artinya yang mendahulukan atau yang mempercepat. Sedangkan Al-Muakhir artinya yang mengakhirkan atau yang memperlambat. Nah, bisa kita jumpai dalam salah satu surah, yaitu surah Nuh. Ya. Surah Nuh ini adalah surat yang ke-29. Jumlah ayatnya 28. Ayatnya yang ke-4. Sekali lagi, surat Nuh adalah surat yang berapa surat Nuh? Surat yang ke-71, juz ke-29, ya. Kemudian jumlah ayatnya 28. Ya. Ayatnya ayat yang keempat, kita baca sama-sama, menerangkan tentang Allah bersifat Al-Muakhir. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui. Yaghfiru, mengampuni, lakum, bagimu, min, dari, dunubikum, dosa-dosamu. Wa yu'akhirkum, dan dia menangguhkan kamu, ila, sampai, ajal, waktu, musamma, tertentu. Inna, sesungguhnya, ajal, waktu atau ketentuan, Allah, idza, apabila, ja'a, bila datang, bila telah datang, la, tidak, yu'akhir, ditangguhkan, lau, jika, kuntum, kamu semua ta'lamun, kamu semua mengetahui. Hadis ini bisa kita jumpai pada kata wa yu'akhirkum. Dia tidak mengakhirkanmu, tidak menangguhkanmu, ya, tidak memundurkanmu. Ini kata-kata yu'akhir. Ini berarti sifat Allah adalah Al-Muakhir. Nah, dalam ayat ini kita dapat mengambil pelajaran. Ya, yang pertama, ini adalah zamannya Nabi Nuh alaihissalam, di mana Nabi Nuh berjuang seumur hidupnya, siang maupun malam, umurnya 950 tahun. Ya, sebegitu lamanya beliau berdakwah, yang mengikuti hanya 80 orang. Bayangkan, saking susahnya, saking sulitnya menerima Islam, agama Islam bagi kaum Nabi Nuh. Ya. Sampai saking jengkelnya itu,
Ketika Nabi Nuh menyampaikan dakwah, telinganya mereka ditutup rapat-rapat. Ya. Kalau umatnya Nabi Muhammad mungkin nggak ada yang seperti itu. Bandelnya, nakalnya luar biasa. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Nuh, kalau kalian beriman kepadaku, kepada Allah dan menaati aku sebagai Rasul Allah, maka sebagian dosa-dosamu akan diampuni. Nah, demikian. Ya, kita juga sama. Kalau kita beriman kepada Allah, kemudian menaati Rasul kita, maka Allah pun akan mengampuni sebagian dosa-dosa kita. Ini sama ya. Dan juga akan ditentukan masa kehidupan kita sampai ajalnya nanti. Ya. Sampai waktunya kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat, memohon ampun kepadanya atas dosa-dosa kita. Ya, sampai ajal waktu yang telah ditentukan. Nah, jika ajal tersebut datang, kata Quran di sini, maka tidak dapat ditangguhkan, ditunda-tunda. Tepat waktunya ya. Harinya hari apa, jam keberapa, menit keberapa, detik keberapa. Ya, itu tidak bisa diprotes lagi ya. Kalau sudah waktunya ajal itu, maka tepat akan terjadi kematian itu. Ini diingatkan jauh-jauh hari oleh Nabi Nuh. Bayangkan saja ada berapa ribu-ribu tahun itu ya. Dari eranya Nabi Nuh sampai eranya Nabi Muhammad diingatkan bahwa ajal itu akan tiba. Kalau Nabi Nuh beserta umatnya sih umurnya panjang-panjang, ratusan tahun. Sedangkan kita, umur kita sangat pendek. Maka kita bersama-sama untuk selalu waspada dengan mempersiapkan diri dengan amal-amal terbaik kita. Kita bertaubat memohon ampun kepada Allah, taat patuh kepada Allah dan Rasulnya, dan istiqamah dalam melaksanakan syariat agama. Insya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Al-Muakhir maha mengakhirkan apa saja yang dia inginkan. Ada hikmah yang dirahasiakan demi kebaikan dan kemaslahatan. La ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah dalam menciptakan segala sesuatu bisa mempercepat atau bisa memperlambat. Ini terkait dengan waktu. Ada yang lahir duluan, ada yang mati belakangan. Ya, begitu. Ada siang, ada malam. Terus berpasang-pasangan sesuai dengan keinginan dan kehendaknya. Dan itu yang terbaik. Mengandung hikmah dan rahasia untuk kebaikan dan kemaslahatan kita. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki hak prerogatif untuk mendahulukan apa saja dan mengakhirkan, menunda atau mengakhirkan ya, apa saja yang dia kehendaki dalam proses kejadian di alam semesta ini. Allah mengakhirkan kiamat untuk kebaikan umat, agar hidup mencari selamat dengan amal berlipat-lipat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
Muhammadur Rasulullah. Ini contohnya. Allah akan menunda dan mengakhirkan terjadinya kiamat. Apalagi di muka bumi ini, jika ada satu saja masih mengucapkan Allah, Allah, maka kiamat itu akan ditunda, akan diakhirkan kejadiannya. Nah, kalau kita melihat umat manusia di muka bumi ini, di mana-mana masih banyak kita mendengar kalimat-kalimat Allah. Masih banyak orang sholat, masih banyak orang ngaji. Besarlah hati kita, kiamat itu masih lama. Ya, kalau seandainya bumi ini sudah tidak ada lagi yang beriman, tidak ada satupun manusia mengucapkan Allah dari bibirnya, maka pasti kiamat itu terjadi. Insya Allah kita ini tidak menemukan yang namanya hari kiamat, di mana hancur leburnya alam semesta, terjadi tsunami total, air laut dipanaskan, menenggelamkan bumi ini, ya. Belum lagi terjadi ledakan-ledakan bumi, ya, di mana-mana, ya. Belum lagi runtuhnya langit dan planet-planet raksasa menghantam bumi. Tidak kebayang itu betapa dahsyatnya hari kiamat. Dan yang merasakan pahit getirnya, sakitnya hari kiamat adalah orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu pasti terjadi. Tanda-tandanya sudah disampaikan kepada kita. Ada tanda kecil, ada tanda besar. Kalau tanda kecil apa? Terjadinya perzinahan di mana-mana, minuman keras di mana-mana, ya kan? Perempuan banyak yang membuka aurat dan lain-lain. Kalau terjadinya tanda-tanda besar hari kiamat apa? Matahari terbit dari arah barat. Itu berarti tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita tidak menjumpai yang namanya hari kiamat. Karena rahasia hari kiamat ini datangnya mendadak, tidak ada yang tahu. Yang jelas, kalau manusia masih mengucapkan Allah, masih ada yang sholat, masih ada yang ngaji, walaupun sebanyak ini ya, di antara penduduk kita ada berapa itu? Segini ini. Justru jasa kita besar ini menyelamatkan warga yang di sini. Kita ini mewakili warga-warga kita yang rajin sholat jamaah, yang rajin ngaji seperti ini, menyelamatkan warga kita. Ini cara kita tuh menyelamatkan saudara-saudara kita dan warga kita di sini. Sebab kalau tidak ada dakwah seperti ini, dia khawatirkan nanti ya ajaran-ajaran menyimpang masuk, ya kan? Kemudian pergaulan-pergaulan yang buruk masuk, hal-hal negatif, jin setan iblis datang merusak ya warga kita. Nah, dengan ada pengajian ini kan ada suara-suara kebaikan, ya mereka berpikir untuk melakukan keburukan. Jadi ada aura spiritual di sini ya, terpancar di sekitar rumah kita. Ini cara kita menjaga. Maka terima kasih Pak RT ini memberikan kesempatan kepada kita untuk memancarkan dakwah ini. Gak bisa kita bayangkan kalau nggak ada pengajian ini seperti apa ini warga kita, sepi. Ya, dan akan terjadi satu gap karena nggak ada cahaya air spiritual menancap di antara kita. Maka akan terjadi nanti pertengkaran, naudzubillah ya, permusuhan. Di sini tidak ada kedamaian. Jadi dengan suara-suara Quran yang kita pancarkan, dengan suara-suara adzan yang kita pancarkan, dengan suara-suara pengajian yang kita pancarkan, ini menyelamatkan warga kita, masyarakat kita. Alhamdulillah. Insya Allah ini adalah upaya kita yang sangat mulia. Oleh karena itu kita dukung ini pengajian ini. Mudah-mudahan kita istiqamah sampai
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, oleh karena kiamat itu pasti tiba, maka kita harus bersiap-siap dengan amal yang berlipat-lipat, yang banyak amal kita, jangan sedikit. Kiamat itu ada dua ya, kiamat kubro yang besar-besaran nanti, runtuhnya alam semesta ini sehancur-hancurnya, dan ada kiamat sugro. Apa kiamat sugro? Kematian. Itu pasti itu, kematian akan datang, itu akan menimpa kita. Siapakah di antara kita yang paling duluan nanti? Apa Pak RT, apa saya, apa Pak Agama? Wallahu a'lam. Siapapun tidak bisa kita intervensi di sini, ya. Kapanpun Allah mencabut nyawa kita, semoga amal kita berlipat-lipat. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, mengerjakan ibadah itu jangan yang wajib doang, mesti ditambah dengan sunnah yang sunnah. Umpamanya sholat wajib, tambah dengan sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah, duha, tahajud, dan lain-lain. Puasa juga sama, jangan Ramadan doang. Lanjutkan dong, Senin atau Kamis. Mudah-mudahan bisa ya jamaah ya. Karena kita ingin maksimal nanti amal kita ketika terjadi kiamat segera, ketika meninggalkan, kita ingin pulang menghadap pada Allah dalam keadaan bekal yang secukup-cukupnya, sebanyak-banyaknya, karena kita telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengumpulkan amal-amal soleh selama kita masih hidup di muka bumi. Allah mengakhirkan hukuman bagi pelaku kemaksiatan untuk diberi kesempatan tobat memohon ampunan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Berikutnya, al-akhir itu mengakhirkan hukuman kepada siapa? Pelaku-pelaku kemaksiatan. Orang-orang durhaka bergelimang dalam dosa. Kadang umurnya dipanjangkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk diberikan kesempatan. Diberikan peringatan, diberikan dakwah, ayo tobat, ayo insaf. Terus saja seperti itu. Jadi umumnya orang yang berbuat durhaka itu tidak langsung mati. Diberikan dulu kesempatan. Diberikan peringatan, mungkin oleh temannya, mungkin oleh orang tuanya, mungkin oleh guru-gurunya, ya, mungkin oleh saudara-saudaranya. Pasti itu ya. Karena kita tidak suka yang namanya kejahatan itu. Keburukan itu kita nggak suka. Karena pasti akan membuat rugi. Rugi akibatnya. Pasti akan merusak tatanan kehidupan, merusak alam, merusak bumi kalau orang berbuat jahat. Ya. Karena yang diperturutkan adalah hawa nafsu. Yang namanya hawa nafsu itu tidak ada ukurannya. Semau-maunya, sewenang-wenang, arogan. Ya. Contohnya Fir'aun. Fir'aun itu ya berulang kali melakukan kejahatan. Diberikan kesempatan untuk taubat. Saking jahatnya, ya, setiap perempuan yang melahirkan anak laki-laki langsung dibunuh. Karena ada ramalan katanya, ya, dari kalangan Bani Israel akan menghancurkan kerajaannya. Itu ya. Jadi semua bayi-bayi laki yang lahir dibunuh. Dan kemaksiatan yang paling besar adalah mengakui diri sebagai Tuhan. Ya. Allah sayang sama Fir'aun supaya dia berhenti melakukan kejahatan demi kejahatan, berhenti mengakui diri sebagai Tuhan. Maka Allah mengutus dua nabi sekaligus, yaitu Nabi
Musa dan Harun untuk mengingatkan. Ya kan? Bahkan Musa itu datang dari dirinya sendiri yang dibesarkan dalam keluarga istana. Tujuannya apa? Supaya Firaun itu percaya itu dari Musa loh yang kamu rawat dari kecil itu. Mestinya kamu dengarkan, orangnya baik, akhlaknya bagus. Ya kan? Nah, tapi karena memang Firaun tidak mau membuka mata hatinya, ya, dengan kesombongannya itu, akhirnya dia ditenggelamkan di Laut Merah. Sebenarnya sudah dikasihkan kesempatan, dikirimkan 2 nabi sekaligus, tapi tidak taubat juga. Sama ya dengan manusia-manusia lainnya. Orang-orang jahat itu diberikan kesempatan dulu. Ada saja yang memberikan nasihat, ya kan? Dan banyak juga yang bertaubat. Ada yang bertaubat di penjara, ya kan? Ada yang bertaubat ketika dia celaka, baru dia sadar. Memang umumnya manusia sadar kalau sudah celaka, ya, kalau sudah menderita. Seperti Firaun, begitu dia tenggelam, lagi sekarat baru sadar, melambaikan tangannya. Katanya apa? Saya percaya kepada Tuhannya Musa dan Harun, katanya. Dia tobat ketika sudah sekarat, terlambat. Kalau nyawa sudah nyampe di kerongkongan baru tobat, terlambat. Nah, begitu. Nah, dalam keluarga kita mungkin ada potensi anak-anak kita untuk berbuat kejahatan. Ini kewajiban kita sebagai orang tua untuk mendidiknya dengan agama. Kalau anak kita bandel jangan dibiarin. Dinasihati, dikasih tahu. Kalau dibiarin lama-lama potensi kejahatan yang sedikit itu akan menjadi banyak. Ya. Berarti salah siapa tuh? Salah orang tuanya. Kenapa dibiarkan anaknya berbuat keburukan? Ada anak awalnya mungkin berbohong. Orang tuanya mendiamkan saja. Lama-lama kebohongan itu menjadi karakter. Dan susah untuk dikasih tahu. Ya kan? Makanya sebelum itu berakar, ya, sebelum menjadi karakternya, kita sebagai orang tua mesti rewel dan bawel untuk menyelamatkan perilaku anak-anak kita. Kalau ada karakter anak kita, umpamanya ya suka suka meninggalkan tugas-tugasnya, meremehkan tugas-tugasnya, apa tugas sekolah, apa tugas agama, kita kasih tahu, kita arahkan. Kalau kita biarkan, itu akan menjadi karakter dia, akan menjadi keburukan bagi dia. Atau ada anak tipenya mencuri, suka mencuri, awalnya mungkin kecil-kecil ya, mencuri pulpen temennya, ya, mencuri pensil temennya, umpama ya. Ini sebagai orang tua jangan dibiarkan. Segera untuk dinasihati, dikasih tahu. Karena itu akan jadi penyakit nanti. Kalau dibiarkan itu akan menjadi sesuatu yang dinikmati, ya. Karena dia mendapatkan berbagai macam barang-barang berharga. Akhirnya dia menjadi pencuri kakap nanti. Kenapa? Karena orang tua membiarkannya. Ya, begitu. Makanya para jamaah sekalian, mari kita ini sebagai orang tua betul-betul melihat perkembangan anak-anak kita. Jangan disepelekan itu. Sekecil apapun keburukan anak itu menjadi tanggung jawab kita untuk mengingatkan. Memberikan masukan kepada mereka. Agar mereka bisa menyadari kekeliruannya. Ya, insyaallah ya. Allah mengakhirkan haji untuk pergi ke tanah suci. Bila belum cukup rizki, tidak wajib sama sekali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nah, kalau kita lihat urutan rukun Islam itu yang kita hafal itu, haji adalah rukun yang ke-5.
Berarti Allah meletakkan di paling akhir, mengakhirkannya, ya. Karena tidak semua orang mampu dan sanggup. Berat ini namanya haji ini. Semuanya dikeluarkan itu. Harta badannya dikeluarkan, tenaganya dikeluarkan, ya kan? Jadi haji itu semuanya tenaga. Ya, mulai dari tawaf, ya kan? Sa'i, kemudian wukuf, melontar, itu tenaga semua itu. Ya, makanya di sini tidak semua dibebankan untuk segera haji. Kalau belum mampu, ya nanti dulu. Tapi kalau sudah mampu, bukan diakhirkan lagi, dimajukan, dipercepat. Segera itu. Kalau memang ada dananya, ya cepat untuk menabung. Ya, zaman sekarang ini tidak sama dengan dulu. Kalau dulu hari ini kita mendaftar, tahun depan kita bisa naik haji. Kalau sekarang tahun ini kita daftar haji, bisa jadi 10 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang. Pak Gema umurnya berapa sekarang? Hah? Berapa umurnya Pak Gema? 30. Oh iya, gak berani ngaku dia. 40 ya. Taruhlah umur Pak Gema 40. Kita mudahin sedikit. Ya, kita mudahin sedikit biar senang ya. Ya, Pak Gema sekarang daftar haji usia 40. Jadi nanti Pak Gema, kalau memang jadwalnya Pak Gema haji umur ya sampai 60 tahun berarti ya. Dihitung 20 tahun kemudian, umur 60 tahun Pak Gema naik haji, berarti ya silakan, seumur itu sudah tua ya. Nah, seperti itu. Alangkah bagusnya kalau kita ada rezeki, kita nabung haji mungkin usia 20 tahun. 15 tahun itu cocok. Nanti ketika naik haji kita masih segar, umur 40 tahun, 30 tahun masih kuat. Umur 60 tahun ke atas ya semoga kuat ya. Insyaallah ya. Insyaallah semoga kuat, karena haji itu benar-benar fisiknya harus prima. Ya. Berkilo-kilo kita tawaf ya kan? Kita pergi wukuf dan lain-lain. Nah, dan balasan orang yang haji apa? Apa balasannya? Haji mabrur itu balasan adalah surga. Ya, demikian. Nah, bagaimana dengan kita yang tidak pernah naik haji ini? Apakah kita masuk surga enggak nih? Ya. Karena disebutkan dalam hadis tidak ada balasan orang yang haji itu kecuali surga. Itu haji mabrur. Kita bagaimana? Kebagian enggak kita surga nanti? Kebagian kalau kita sudah berniat dan berdoa semoga kita ditakdirkan oleh Allah untuk masuk ke surga. Nanti di akhirat tetap kita masuk surga. Yang penting kita ada niat, ya, ada niat kita dan kita berdoa semoga kita dapat pergi haji dan umrah. Pak Gema udah umrah belum? Belum. Pak Gema belum umrah? Belum. Insyaallah ya. Semoga tercapai. Minimal kita umrah ya. Amin. Terakhir, Allah mengakhirkan doa tidak diijabah di dunia. Insya Allah kelak di surga dibangunkan suatu istana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kita kan pengen ya dalam doa kita itu, maunya kita sih hari ini kita berdoa langsung terkabul, ya enggak? Doa itu kan sifatnya macam-macam ya. Ada yang langsung dijawab, ya kan? Ada yang
nunggu beberapa saat kemudian, beberapa hari kemudian, atau beberapa bulan kemudian. Ada yang ditunda. Ya, itu semua tergantung apa yang terbaik menurut Allah. Ya. Nah, kalau seandainya ditunda, bukan artinya doa kita diabaikan. Doa kita tetap dilaporkan oleh malaikat raqib bahwa kita sudah berdoa dan diterima oleh Allah doa itu. Kapan dikembalikan, kapan diijabah, ya terserah Allah. Ya, umumnya doa itu akan terkabul di saat kita butuh. Umumnya ya. Kita sudah pusing nih nyari sana, nyari sini, enggak dapat. Ternyata ada saja rezeki diberikan kepada kita. Benar-benar kepepet nih, baru Allah memberikan rezeki kepada kita. Ya kan? Nah, bagaimana kalau seumur hidup kita berdoa enggak dikabulkan juga? Ya, tidak boleh berputus asa, terus berani menyalahkan Allah. Sabar ya. Sabar. Dan itulah cara Allah untuk menjaga komunikasi kita. Hikmahnya dengan kita rajin berdoa, itu komunikasi kita kepada Allah terus terpelihara. Kan kita sebut nama Allah, kita panggil. Ya Allah berikan ini. Ya Allah sampaikan ini. Ya Allah jadikan itu. Ya. Jadi andai kata enggak terkabul di dunia, itu sebagai cara kita berkomunikasi yang terbaik kepada Allah melalui doa. Dan nanti di akhirat menjadi tabungan terbaik kita. Ya, akan diberikan pahala bergunung-gunung nanti. Bahkan dibangunkan gedung-gedung istana yang megah, ya kan? Pahalanya bergunung-gunung. Sehingga banyak mereka itu iri yang melihat orang yang mendapatkan penghargaan yang luar biasa nih. Ya, kalau seandainya dulu saya di dunia nggak dikabulin doanya, katanya, kata orang ini yang iri ini, ya mungkin saya akan bernasib sama dengan Anda. Pahala Anda bergunung-gunung, tempat tinggal Anda bagaikan istana yang megah, yang hebat. Itulah Allah Maha Adil. Jadi jangan berkecil hati para jamaah. Kalau di dunia ini doa kita tidak dikabul, pasti di akhirat akan terkabul. Yakin jamaah? Yakin. Tapi umumnya doa kita terkabul setahap demi setahap. Yang penting berdoa aja. Dan gak ada ruginya kita berdoa. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Jadi otaknya ibadah itu, intinya ibadah itu adalah doa. Kalau kita nggak rajin berdoa, ibadah kita hambar. Ya, tidak sempurna ibadah kita. Tapi kalau kita rajin berdoa, maka ibadah kita akan sempurna. Karena doa itu intinya apa? Penyerahan, kepasrahan, pengakuan bahwa kita itu lemah. Makanya selalu kita berdoa setelah sholat, ya Allah terimalah amal ibadah kami. Jangan langsung kabur ya. Allahumma lantas kabur atau Allahumma lantas jalan. Doa dulu seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah terimalah amal-amal soleh yang telah kami lakukan di dunia ini. Jadi semuanya berkewajiban untuk berdoa. Ya jamaah awamnya, ya ulamanya, ya para nabi sekalipun mereka juga berdoa. Tidak ada nabi yang tidak berdoa. Dalam Al-Quran semua nabi itu punya doa. Doanya Nabi Adam apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya Nabi Nuh gimana? Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Doanya Nabi Yunus ketika ditelan ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni
kuntu minadh-dhalimin. Doanya Nabi Ibrahim ketika punya anak, ya udah lama nggak punya anak nih. Setiap hari berdoa sampai waktu tua akhirnya dikabulkan doanya. Apa doa beliau? Rabbi habli minas solihin. Doanya Nabi Muhammad yang paling gampang ini. Setiap hari kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi dengan doa ini akan membuat sempurnalah ibadah kita dan memantapkan jiwa kita, hati kita. Oleh karena itu, jangan malas berdoa. Bila kita ukur kedahsyatannya, ceramah itu ya yang kita sampaikan itu. Kalau kita bandingkan dengan doa, doa itu lebih hebat daripada ceramah. Daripada kita banyak menceramahi anak kita, nasihatin anak kita sampai berbusa mulut kita, toh anak kita nggak denger, lebih baik kita banyak mendoakannya. Ceramahnya sedikit, nasihatnya sedikit, doanya yang banyak. Ya Allah, jadikan anakku soleh dan soleha. Ya Allah, jadikanlah anakku menjadi orang yang hebat dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Moga-moga pertemuan kita ini membawa berkah bagi kita semuanya dan membawa manfaat bagi peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala yang benar datang dari Allah, yang salah itu dari kebodohan dan kelemahan saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kafaratu majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.